Pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer dan laut dan daratan bumi yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca. Dan jangka panjang, pergeseran ini mungkin bersifat alami, tetapi sejak periode 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama bagi perubahan iklim, terutama dengan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas yang menghasilkan gas dan memerangkap panas di bumi. Tetapi perubahan iklim global tidak hanya sekadar membuat temperatur bumi menjadi lebih panas, tetapi juga sekaligus menjadi lebih dingin di beberapa tempat di dunia. Proses terjadinya pemanasan global secara umum dikarenakan adanya kenaikan suhu bumi yang disebabkan oleh berbagai macam hal. Salah satunya adalah emisi karbon dioksida sebagai efek rumah kaca dari aktivitas manusia. Emisi tersendiri adalah pencemaran udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan tidak mempunyainya potensi pencemaran udara. Efek dari global warming adalah penciptaan energi atau menghasilkan listrik dan panas yang membakar bahan bakar fosil seperti gas alam adalah salah satu penyebab utama emisi global atau salah satu pencemaran udara secara global. Kedua adalah penebangan hutan. Penebangan hutan untuk lahan pertanian atau peternakan atau juga alasan lainnya menyebabkan emisi ketika ditebang. Pohon melepaskan karbon yang telah mereka simpan. Di sisi lain, hutan menyerap karbon dioksida. Jika hutan dihancurkan, kemampuan alam untuk melindungi atmosfer dari emisi juga berkurang. Kita menghasilkan karbon dioksida lewat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas bumi. Gas rumah kaca yang makin tebal ini juga membuat panas matahari lebih banyak terperangkap di bumi. Akibatnya, bumi makin hangat. Efek rumah kaca atau greenhouse effect terbentuk dari adanya gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Efek rumah kaca juga diartikan sebagai proses pemanasan alami yang terjadi apabila gas-gasnya terperangkap radiasi panas di bumi. Sebenarnya tidak ada salah mengenai efek greenhouse terhadap bumi tempat kita singgah. Justru karena efek greenhouse inilah planet bumi menjadi tempat yang habitable atau aman untuk ditinggali makhluk hidup. Tanpanya bumi akan menjadi 33 derajat Celcius lebih dingin dari yang seharusnya, sehingga tidak bisa menjadi tempat tinggal yang ideal untuk makhluk hidup. Andaikan tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya kurang dari 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Karena efek inilah bumi menghangat, namun jika kadar berlebih, maka akibatnya terjadi yang dinamakannya pemanasan global atau global warming. Iklim setiap tahunnya mengalami perubahan seiring kecanggihannya teknologi. Hasilnya, terlihat bahwa perubahan gas-gas rumah kaca berefek pada iklim yang lebih hangat, bahkan sampai global warming yang berdampak negatif karena ulah manusia. Mari simak dampak dari global warming. Melelehnya es kutub, meningkatnya permukaan air di laut, terjadinya gelombang panas, rusaknya ekosistem laut, semakin sering terjadinya banjir, kondisi kesehatan tubuh yang menurun, cara menanggulangi atau aksi kecil yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Sebagian besar listrik dan panas kita dihasilkan dari batu bara, minyak, dan gas. Kita bisa gunakan lebih sedikit energi dengan meminimalkan kebutuhan memanaskan dan mendinginkan suhu. Coba dari hal kecil, beralih ke bola lampu LED, nyalakan lampu seperlunya, cabut kabel dari stop kontak saat tidak digunakan, atur pemakaian alat elektronik yang membutuhkan daya listrik besar. Jangan membiarkan alat elektronik menyalakan ketika tidak digunakan. Atur ventilasi udara agar sirkulasi udara lebih baik. Jalan kaki atau bersepeda juga menaiki transportasi umum. Seperti yang kita ketahui, jalanan sudah dipenuhi oleh orang-orang yang berkendaraan pribadi yang mayoritasnya menggunakan bahan bakar solar atau bensin. Dengan berjalan kaki atau bersepeda daripada menggunakan kendaraan bermotor yang mengurangi emisi atau pencemaran udara, berjalan kaki atau bersepeda daripada menggunakan kendaraan bermotor atau mengurangi emisi juga atau
Pencemaran udara meningkatkan kesehatan dan kebugaran Anda. Untuk jarak lebih jauh, pertimbangkan untuk naik kereta atau bus. Selain itu, apabila memungkinkan, cobalah berbagi tumpangan pada orang-orang sekitar. Yang terakhir adalah perbanyak makan sayur. Mengkonsumsi lebih banyak sayuran, buah, gandum, kacang-kacangan, dan biji-bijian, serta lebih sedikit mengkonsumsi daging dan susu dapat secara signifikan menurunkan dampak lingkungan Anda. Memproduksi makanan nabati umumnya menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca dan membutuhkan lebih sedikit energi tanah dan air. So, it's like drugs? It's better than drugs, Jeremy.